Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang dasar hukum pengawasan pendidikan. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pada pasal 55 menjelaskan bahwasannya pengawasan itu memiliki 5 langkah utama. Yang pertama yaitu ada pengawasan, yang kedua yaitu ada supervisi. Maksudnya, pengawas itu perlu melihat bagaimana proses belajar mengajar, bagaimana proses manajemen di sekolah itu berjalan baik atau tidak. Dan yang ketiga, yaitu ada evaluasi. Pengawas di sini menilai bagaimana prosesnya itu apakah berjalan sesuai standar atau tidak. Yang keempat, yaitu ada pelaporan. Pengawas itu menilai dan melaporkan hasil yang sudah dilakukan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada tindak lanjut. Pengawas di sini memberikan saran serta memberikan tindak lanjut apakah program tersebut perlu diperbaiki ataupun tidak. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu peran pengawas menurut Dharma 2008. Menurut Dharma, pengawas itu bukan hanya sekedar pemeriksa, melainkan ia juga harus bekerja sama dengan guru dan kepala sekolah untuk melakukan kelima peran ini. Yang pertama yaitu sebagai peningkatan kualitas. Pengawas itu harus bekerja sama dengan kepala sekolah untuk meningkatkan suatu pendidikan. Serta ia juga harus meningkatkan bagaimana prestasi peserta didik agar berkembang secara baik. Dan yang kedua yaitu sebagai pendorong inovasi. Pengawas itu harus mempunyai ide yang kreatif dan tidak kaku ketika menghadapi suatu perkembangan zaman dalam menghadapi perkembangan pendidikan. Yang ketiga yaitu sebagai konselor pendidikan, di mana pengawas itu harus mampu memberikan suatu solusi ketika menghadapi suatu permasalahan, baik itu di dalam pendidikan, ketika proses belajar mengajar, ataupun dalam menghadapi manajemen atau pengelolaan sekolah. Yang keempat yaitu sebagai konselor. Pengawas ini harus memberikan dukungan serta semangat kepada semua staf atau karyawan di sekolah agar menciptakan lingkungan yang baik, positif, dan nyaman. Dan yang terakhir yaitu sebagai motivator, di mana pengawas ini harus memberikan motivasi kepada semua warga sekolah agar bekerja keras secara optimal dan menciptakan suatu hasil yang diinginkan. Jadi, pengawas itu bukan hanya sekedar memeriksa, melainkan ia juga sebagai motivator, inovator, dan juga sebagai peran utama di dalam sekolah. Karena pengawas juga itu mulai dari memeriksa, menilai, sehingga ia juga menindaklanjuti untuk menciptakan hasil dan proses pembelajaran siswa yang maksimal. Dan poin ketiga tentang fungsi pengawasan menurut Dharma adalah pengawasan rangkaian peran profesional yang dilakukan pengawas sekolah untuk merancang, menjalankan, mengamati, membina, dan mengevaluasi kegiatan supervisi guna meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas memiliki 8 fungsi utama yaitu konseptor, programmer, komposer, reporter, builder, supporter, observer, dan user. Peran supervisor menurut Olivia. Peran supervisor adalah peran profesional yang dijalankan untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran melalui koordinasi, konsultasi, kepemimpinan kelompok, dan evaluasi. Supervisor ini memiliki 4 poin utama yaitu koordinator, konsultan, group leader, dan evaluator. Saya akan menjelaskan hubungan fungsi dan peran. Jadi apa sih hubungan fungsi dan peran? Fungsi menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau seorang pengawas, misalnya membina, memantau, atau mengevaluasi proses pembelajaran serta kinerja guru. Sementara, peran menunjukkan siapa yang melakukan atau menjalankan fungsi tersebut. Misalnya seperti pembina, penilai, fasilitator, serta konsultan bagi sekolah dan juga guru. Artinya, fungsi dan peran itu tidak bisa dipisahkan, teman-teman.
Pengawas harus melaksanakan fungsi pengawasan melalui perannya sesuai dengan ketentuan agar proses pengawasan berjalan secara efektif. Materi tentang pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan. Pengawasan memiliki peran yang besar dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya sekolah. Menurut Glassman Naidoo-Wood, 2007, menegaskan bahwa sinergi antara negara dan masyarakat serta institusi pendidikan itu menjadi kunci tercapainya kualitas pendidikan yang baik. Dan yang kedua, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, serta seluruh komponen pendidikan yang memiliki kontribusi dalam membangun lingkungan belajar yang berkualitas. Pengawas yang baik akan berdampak pada, yang pertama, meningkatkan kualitas pengawasan itu sendiri, lebih terarah dan sesuai standar. Yang kedua, meningkatnya kualitas guru melalui pembinaan. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pembelajaran di kelas. Yang keempat, meningkatnya kualitas peserta didik. Dan yang kelima, pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Standar nasional pendidikan. Ada 8 standar, diantaranya yang pertama ada standar isi. Standar isi mengatur kurikulum dan isi materi yang akan diajarkan. Yang kedua ada standar proses, mengatur bagaimana caranya pembelajaran akan dilakukan. Yang ketiga, standar kompetensi siswa, menetapkan kemampuan siswa setelah lulus. Yang keempat ada standar tenaga kependidikan, menetapkan kualifikasi guru dan kompetensi guru. Yang kelima ada standar sarpras, mengatur fasilitas sekolah yang layak. Yang keenam adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan mengatur manajemen sekolah agar lebih terarah. Yang ketujuh ada standar pembiayaan, mengatur kebutuhan dan penggunaan biaya sekolah. Yang terakhir itu ada standar penilaian, mengatur cara menilai hasil belajar siswa. Faktor pendidikan yang berkualitas. Ada 4 faktor. Yang pertama itu ada sumber daya pendidikan yang baik, termasuk guru, sekolah, dan lingkungan sekolah. Yang kedua itu perencanaan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran dirancang dengan baik dan jelas agar lebih efektif. Yang ketiga ada kepemimpinan yang kuat, yaitu kepala sekolah harus mampu mengarahkan dan membangun lingkungan sekolah yang positif. Yang terakhir itu ada pendidik yang unggul, yaitu guru harus memiliki kompetensi yang baik, terus guru yang teladan dan menguasai cara mengajar yang benar.